Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Muhammad Abdillah dengan rekan saya yaitu Muhammad Gilang Yuliana dan juga Rijal Puja Akbar akan menjelaskan konsep dasar dari IRD, TRD, dan DDS pada studi kasus website antrian puskesmas. Untuk penjelasannya, berikut ada penjelasan IRD yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Ya, terima kasih Sadam. Untuk IRD, kepanjangannya sendiri yaitu Entity Relationship Diagram, yaitu suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Next, Dam. Nah, untuk simbol-simbol IRD, yang pertama ada entitas, atribut, relasi, dan garis. Fungsi IRD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Yang pertama, di sini ada entitas. Entitas adalah objek yang dapat dibedakan dengan yang lain di dalam dunia nyata. Contohnya, seperti ada mahasiswa, dosen, matkul, dan ruangan. Ya, selanjutnya, Sadam. Oke, untuk penjelasan secara real life-nya, di sini kita contohkan ya, eh, contohkan entitas. Entitas di sini digambarkan menjadi persegi panjang seperti ini. Nah, kita coba studi kasusnya, kita contohnya studi kasus pembelajaran kuliah ya, perkuliahan. Di perkuliahan misalkan di sini entitasnya ada dosen, biasanya dalam perkuliahan ada dosen, terus ada juga mahasiswa yang menjadi entitasnya. Terus dalam perkuliahan juga selalu ada matkul. Kita contohkan di sini entitasnya ada juga matkul, mata kuliah. Nah, terus contoh lainnya satu lagi misalkan ada ruangan, entitas ruangan. Nah, jadi entitas di sini tuh adalah yang menggambarkan kondisi studi kasus yaitu tadi perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu selalu ada dosen, mahasiswa, matkul, dan ruangan sebagai entitas utamanya. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan atribut yang akan dijelaskan oleh Saudara Rinjal. Ya, di sini ada atribut. Atribut adalah karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entity atau relationship tersebut. Bisa dilihat dari contoh. Di sini ada entitas buku, di dalamnya terdapat beberapa atribut, yaitu penerbit, pengarang, judul, dan lainnya. Oke. Kita contohkan lagi di sini, misalkan di sini ada entitas mahasiswa. Nah, kita buat atributnya. Atribut di sini digambarkan sebagai lingkaran berbentuk lonjong seperti ini. Kita buat, misalkan di mahasiswa itu atributnya ada seperti NIM, nama, dan tanggal lahir. Jadi atribut di sini tuh yang menggambarkan karakteristik dari mahasiswa itu. Misalkan di sini kita kasih NIM, atribut NIM. Selanjutnya di sini kita kasih juga atribut nama untuk melengkapi identitas mahasiswa. Selanjutnya di sini misalkan kita beri tanggal lahir. Seperti itu. Yang dosen juga sama, seperti NIM, nama, tanggal lahir, dan sebagainya, sebagai atributnya yang mewakilkan karakteristik dosen tersebut. Seperti itu. Lanjut lagi. Di sini ada jenis atribut, Pak Ijal. Nah, di sini dari jenis atribut itu terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada atribut key, yaitu atribut kunci. Atribut yang digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik. Dalam penggambarannya, di situ dituliskan dalam atribut, ada atribut yang namanya NIP. Nah, di situ diberi garis bawah untuk atribut key kunci itu. Kemudian untuk atribut simple, atribut yang bernilai tunggal.
bisa digambarkan dengan gelar. Jadi digambarkannya itu di dalam oval, terdapat oval lagi, kemudian diberi tulisan gelar. Kemudian ada atribut multi-value, atribut yang memiliki sekelompok nilai setiap instan entity. Itu seperti nama dan tanggal lahir contohnya. Balik lagi ke live-nya. Di sini kita contohkan kita akan menentukan atribut key-nya. Di sini kita atribut key-nya yaitu name. Kenapa name? Karena name itu bersifat unik. Jadi akan beda dengan yang lainnya. Misalkan nama mungkin saja ada yang sama namanya. Tetapi jika name tidak boleh ada yang sama antara satu dan yang lainnya. Jadi kita akan menggarisbawahi name ini. Nah, dengan garis bawah ini menandakan atribut ini yaitu atribut kunci dari entitas mahasiswa. Nah, selanjutnya di sini ada juga atribut simple. Nah, yang dilambangkan seperti ini yang sudah dijelaskan oleh Rijal, digambarkan seperti opal. Misalkan di sini ada dosen. Dosen itu kita buat gelarnya misalkan lulusan S2 atau S3. Jadi berbentuk pilihan yaitu S1, antara S2 dan S3. Jadi tidak multi value, atribut simple jadi bernilai tunggal. Digambarkan seperti ini. Ada opal di dalam opal. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya, di sini ada atribut multi value, atribut yang memiliki sekelompok nilai yang sekelompok nilai instan entitas. Jadi di sini atribut yang memiliki atribut bisa juga sama dengan yang lainnya seperti nama. Misalkan nama boleh sama antara datanya Sadam dengan Sadam, boleh. Jadi tidak ada yang membatasi seperti itu. Selanjutnya di sini ada relasi. Ya, Rijal. Berikutnya ada relasi. Relasi itu hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entiti. Contohnya di sini ada dua entitas, dosen dan mata kuliah. Mereka itu dihubungkan dengan mengajar ya. Jadi dibacanya itu dosen mengajar mata kuliah. Relasi ini itu disimbolkan dengan bentuk seperti ini ya, belah ketupat. Jadi di sini dalam penggambarannya, misalkan kita akan menghubungkan dosen dengan mahasiswa. Nah, di sini kita hubungkannya dengan suatu bentuk bentuk belah ketupat seperti ini. Dilambangkan ini sebagai relasi. Nah, di sini kita akan menyambungkan antara dosen dengan mahasiswa, yaitu dosen mengajar mahasiswa. Nah, jadi sebagai relasinya dosen dengan mahasiswa yaitu mengajar dan diajar. Mengajar. Jadi dosen mengajar mahasiswa. Kita contohkan lagi yang lainnya. Misalkan seperti mahasiswa dengan matkul. Apa itu relasinya? Nah, relasi antara mahasiswa dan matkul yaitu mahasiswa mempunyai mata kuliah. Tidak mungkin mahasiswa tidak memiliki mata kuliah yang diambil. Seperti itu, kita jelaskan memiliki. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya. Ya, berikutnya ada garis. Fungsi garis ini adalah untuk mempermudah pengguna untuk melihat dan mengetahui alur sebuah IRD, sehingga nampak jelas awal dan akhirnya. Jadi garis ini menghubungkan antara entitas dengan relasi atau entitas dengan entitas. Mungkin seperti itu, Sadam. Jadi yang seperti mana dijelaskan oleh Rijal, fungsi garis itu untuk menghubungkan antara entitas satu dengan entitas lainnya yang dihubungkan dengan relasi. Contohnya seperti ini. Dosen dihubungkan ke mahasiswa melalui relasi mengajar dan dihubungkan oleh garisnya. Nah, kita hubungkan dengan garis seperti ini. Bisa juga antara entitas dengan atribut.
itu juga dihubungkan oleh garis. Seperti ini. Nah, kita contohkan lagi satu lagi. Nah, seperti itu. Jadi dihubungkannya dengan garis antara entitas dengan relasi, entitas dengan atribut. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada kardinalitas IRD, yaitu menjelaskan batasan jumlah keterhubungan satu entiti dengan entiti yang lainnya. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu ada satu ke satu, satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Yang contohnya yang satu ke satu yaitu ada entitas mahasiswa dan universitas. Jadi satu mahasiswa memiliki satu universitas dan satu universitas dimiliki oleh satu mahasiswa. Selanjutnya ada one to many, entitasnya ada mahasiswa dan hobi. Jadi satu mahasiswa memiliki banyak hobi dan banyak hobi bisa dimiliki oleh satu mahasiswa gitu. Jadi yang terakhir ada banyak ke banyak, yaitu jadi mahasiswa bisa memiliki banyak mata kuliah dan banyak mata kuliah bisa dimiliki oleh banyak mahasiswa. Seperti itu, Dam. Oke, di sini kembali lagi ke labnya. Di sini ada dosen dan mahasiswa sebagai entitas. Nah, kita hubungkan seperti kardinalitas IRD yang setelah dijelaskan oleh Gilang tadi. Di sini, misalkan satu dosen apakah mengajar mahasiswa. Di sini kan dosen di perguruan itu banyak. Mungkin jadi banyak dosen akan mengajar banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswa diajar oleh banyak dosen. Nah, jadi hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu yaitu many to many. Kita lambangkan dengan identitasnya N. Ya bisa N, bisa bintang ya. Ya. Maaf, ada kesalahan. Sini ada N dan juga N. Contohnya many to many. Kenapa many to many? Karena tidak mungkin hanya satu dosen yang mengajar banyak mahasiswa. Dan juga di perkuliahan tidak mungkin ada hanya satu mahasiswa yang diajar oleh banyak dosen. Karena kemungkinan yang akan terjadi itu banyak dosen mengajar banyak mahasiswa. Dan banyak mahasiswa diajar oleh banyak dosen. Seperti itu. Di sini juga ada keterhubungan dengan matkul. Mahasiswa dengan matkul. Nah, mahasiswa kita sambungkan dulu dengan garis. Seperti ini. Biar lebih enak menghubungkannya. Oke. Nah, di sini ada keterhubungan antara mahasiswa dan matkul. Nah, mungkin nggak mahasiswa memiliki banyak matkul? Sangat mungkin. Jadi kita di sini kasih identitasnya sebagai many. Nah, kebalikannya sekarang, apakah matkul? Mungkin tidak banyak matkul dimiliki oleh banyak mahasiswa. Sangat mungkin. Karena matkul di perkuliahan sangat banyak akan diperoleh oleh banyak mahasiswa juga. Nah, di sini kita beri identitas sebagai N. Jadi many to many. Seperti itu. Lanjut lagi. Nah, di sini ada perancangan database website antrian puskesmas yang akan dijelaskan oleh Gilang. Nah, ya untuk rancangan IRD dari website kami, di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada pasien, ada layanan, antrian, dan admin yang dihubungkan oleh masing-masing relasi, yaitu ada mendaftar, memiliki, dan dikelola. Jadi pasien mendaftar banyak layanan, banyak layanan didaftar juga oleh banyak pasien, seperti itu. Nah, selanjutnya layanan pasti memiliki sebuah antrian. Nah, jadi antrian juga pasti dimiliki oleh layanan. Selanjutnya antrian dikelola oleh admin. Jadi admin juga bakal mengelola antrian. Nah, di setiap entitas pasti memiliki atribut.
Di dalam pasien, atributnya ada ID pasien, nama, nik, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan lain-lain. Untuk atribut key-nya di entitas pasien, eh, yaitu ID pasien dengan tanda garis bawah. Selanjutnya di layanan atributnya ada dua, yaitu ID layanan dan nama layanan. Dan atribut key-nya adalah ID layanan karena itu yang bersifat unik dan tidak boleh sama dengan yang lain. Di dalam entitas eh, di dalam entitas antrian atributnya ada ID antrian, ID pasien, ID layanan, tanggal antrian, dan nomor antrian. Nah, atribut key-nya yaitu ID antrian. Selanjutnya ada entitas admin yang memiliki atribut yaitu ID admin, email, role, dan password. Dan atribut key-nya adalah ID admin. Seperti itu. Selanjutnya di sini juga ada TRD, yaitu tabel relationship diagram. Tabel relationship diagram atau disingkat TRD merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data yang berbentuk tabel yang saling menghubungkan antara relasinya. Seperti yang ada di studi kasus antrian puskesmas di sini, mengacu pada IRD yang telah dibuat sebelumnya, di sini ada 4 tabel yang saling berhubungan. Di sini ada tabel pasien, layanan, admin, dan antrian. Nah, di sini kita bisa melihat ada keterhubungan antara pasien dengan antrian, yaitu di sini ID pasien menjadi foreign key-nya tabel di antrian. Dan juga di sini ada di layanan, primary key layanan terhubung juga ke foreign key di antrian, di tabel antrian. Jadi saling berhubungan. Selanjutnya di sini juga ada tabel admin, menghubungkan ke antrian juga, tabel antrian sebagai foreign key di tabel antrian. Seperti itu, saling terhubung antara satu dengan satu tabel yang lainnya di tabel antrian. Selanjutnya, Hijau. Ya, selanjutnya di sini ada DDS ya. DDS merupakan sebuah kamus data yang berisi kumpulan-kumpulan atribut yang disusun berdasarkan alfabet A sampai Z gitu. Jadi tersusun gitu abjadnya. Selanjutnya Dam. Nah, di sini ada DDS dari rancangan database website kami yaitu website antrian puskesmas. Jadi di sini ada data elemen, terus ada tipe data, panjang data, terus ada null atau not null, terus di sini ada primary key atau foreign key, dan di sini ada deskripsinya. Bisa dilihat di dalam tabelnya di sini abjadnya tersusun yang berurutan ya dari A sampai Z. Yang pertama ada A, alamat, lalu berlanjut ke email, ke ID, lalu jenis kelamin, nama, nik, password, role, dan terakhir yaitu abjad terakhir yaitu T ya, tanggal lahir. Dan memiliki tipe data, panjang data masing-masing. Dan dijelaskan dalam deskripsinya. Seperti itu, Ram. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari konsep dasar struktur database, yaitu ada IRD, TRD, dan DDS yang telah kita jelaskan tadi. Semoga video yang kami buat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.